with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. イエス愛します愛します心注ぎただあなただけしたい求めます溢れる溢れるあなたを慕う想いにそばに引き寄せて主よしたい求めますJesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no way. Come draw me near. Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, peserta kelas My Spiritual Journey. Saya ucapkan selamat datang kembali di MSJ 3 angkatan ketiga tahun 2022. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Oke, saya percaya kita semua pasti dalam keadaan sehat, dan hari ini adalah materi terakhir ya Bapak Ibu ya. Pasti semuanya sangat antusias untuk menyelesaikan ya, karena akan lulus dari MSJ 3. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas, saya mengajak setiap kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh menyelesaikan materi yang terakhir dari MSJ 3. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, terima kasih Tuhan untuk selama ini kami boleh diperlengkapi Tuhan, dan kami percaya hari ini lebih lagi Tuhan, kami akan semakin diperlengkapi pengertian kami Tuhan tentang pelayanan, tentang gereja di mana kami boleh bertumbuh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, mari berkati setiap peserta Tuhan. Biarlah roh yang antusias untuk boleh mengerti kebenaran firman, mengerti akan materi yang diajarkan, biar kami bisa berjalan bersama-sama, boleh bergerak dalam kesatuan Tuhan. Kami juga berdoa, mari berkati pengajar Tuhan, Engkau yang mengurapi, berkati juga setiap tim yang melayani pada malam hari ini. Tuhan, kami juga berdoa berkati cuaca, berkati sinyal setiap kami, supaya tidak ada satu orang pun di antara kami yang terkendala Tuhan. Allah Roh Kudus mengalirlah, bekerjalah terus di tengah-tengah kami Tuhan, mari sertai pelayanan kami, MSJ kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang antusias, sama-sama kita katakan, amin. Oke, Bapak Ibu, Saudara-saudari, perkenalkan saya Kiki sebagai PIC kelas MSJ 3 online malam hari ini ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang peserta mengulang ya, yang baru pertama kali hadir mengikuti kelas pada malam hari ini ya. Oke, jika Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang membutuhkan informasi dan ingin bertanya mengenai MSJ 3, boleh nanti menghubungi saya di ruang chat Zoom secara private ya, jika ada yang ingin diketahui. Nah kemudian saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu ada beberapa aturan ya, hal-hal yang harus kita sepakati bersama, khususnya bagi setiap peserta. Ya, yang pertama adalah
selama kelas berlangsung kami menghimbau agar video masing-masing peserta itu boleh dihidupkan. Ya, dengan postur tubuh itu terlihat dari kepala hingga bahu. Ya, untuk itu saya persilahkan kepada setiap peserta sekarang boleh memperhatikan kameranya masing-masing. Pastikan Bapak Ibu itu terlihat dari kepala hingga bahu. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Dan pastikan juga Bapak Ibu kameranya itu tidak mengarah ke samping, ke atas, ke bawah ya. Jadi pastikan bahwa kamera Bapak Ibu itu tepat mengarah kepada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setiap peserta diharapkan menggunakan satu buah gadget untuk satu peserta. Jadi misalnya sekalipun Bapak Ibu di sini ada yang pasangan suami istri ataupun kakak beradik tidak diperkenankan berbagi device ya. Oke, selanjutnya demi kelancaran kelas dan agar Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengikuti materi pengajaran dengan baik dan efektif, diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas lain. Ya, misalnya Bapak Ibu sambil makan ya. Jadi pada saat mengikuti kelas tidak diperkenankan makan atau ngemil sesuatu. Kalau minum boleh ya Bapak Ibu. Lalu kemudian tidak juga diizinkan browsing internet ataupun misalnya Bapak Ibu nih sibuk balas-balas WA, mungkin ada pesan yang masuk ya, lalu dibalesin terus semua. Terus kemudian mungkin ada juga yang bermain game ya. Saya berharap kita calon-calon leader di kelas ini tidak ada lagi yang bermain game pada saat mengikuti kelas ya. Karena sayang banget Bapak Ibu materi yang akan disampaikan pastinya nanti akan memperlengkapi Bapak Ibu ketika menjadi CG leader ya. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari boleh mempersiapkan materi MSJ ya, alat tulis dan Alkitab sehingga bisa lebih memahami pengajaran yang akan disampaikan pada malam hari ini ya. Selanjutnya misalnya nih Bapak Ibu ada keperluan mendesak, Bapak Ibu saudara-saudari boleh meninggalkan tempat selama 5 sampai dengan 10 menit. Dengan syarat videonya tetap harus dinyalakan ya. Supaya tim admin itu bisa terus memantau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah kembali ke tempat ya. Karena memang tidak diizinkan itu meninggalkan tempat lebih dari 10 menit. Nanti kalau Bapak Ibu lewat dari 10 menit, itu akan ada sanksi dari tim edukasi ya. Oke. Nah, selanjutnya kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu untuk tidak sambil menyetir kendaraan. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sedang dalam perjalanan nanggung gitu ya. Gitu kan, sayanglah kalau ditetap di kantor, pulang aja, gitu, maksakan diri, akhirnya tidak bisa tepat waktu di rumah, tidak diizinkan sambil menyetir kendaraan ya. Jika kami mendapati ada Bapak Ibu yang sambil menyetir kendaraan, maka akan kita letakkan di waiting room. Oke, paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya, saya memberitahukan juga kepada setiap Bapak Ibu ya, nanti kita hari ini akan sama-sama sebelum kita mulai pengajaran, kita akan mengucapkan moto MSJ Regional Sumatera. Saya harus berkualitas. Untuk itu, ya saya akan memberikan aba-aba nanti 1, 2, 3 disertai gerakan tangan. Sama-sama kita akan ucapkan saya harus berkualitas. Tapi sebelumnya pastikan dulu Bapak Ibu bahwa orang-orang di sekitar Bapak Ibu tidak bersuara ya. Coba pastikan untuk tenang dulu, tenang gitu ya. Supaya ketika nanti di-unmute nggak ada suara yang masuk ya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, silakan boleh di-unmute Bapak Ibu. Oke, sudah? Oke ya. 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Silakan di-mute kembali. Sudah? Sudah di-mute? Sudah ya? Oke. Sudah semua di-mute ya? Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya, hari ini kita akan memuji Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan lagu Bertumbuh Bersama ya. Nah, di lagu ini nanti Bapak Ibu saudara-saudari ini lagu pujian ya. Nanti host akan men-spotlight ya, akan menyorot kepada Bapak Ibu ya, bahkan kepada tim edukasi yang melayani hari ini ya. Jadi nanti siapapun wajahnya yang di spotlight, yang disorot, maka dia harus membuat gaya sesuai dengan lirik lagu ya Bapak Ibu ya. Jadi khusus malam ini, karena ini spesial banget, ini hari terakhir, teman-teman
teman-teman dari tim edukasi itu akan duluan di spotlight supaya Bapak Ibu tahu siapa-siapa aja nih yang selama ini melayani Bapak Ibu ya bersama-sama dengan saya ya. Mungkin yang terlihat hanya saya. Jadi nanti Kodani akan men-spotlight tim edukasi terlebih dahulu, baru nanti kemudian gantian Bapak Ibu. Oke ya, jadi siapapun nanti yang di spotlight silakan membuat gaya, dan kita semua peserta MSJ 3 sama-sama kita mengikuti gerakan yang dibuat ya. Oke, sip ya. Oke Bapak Ibu. Boleh ditampilkan lagunya. Mari kita bersatu, bersehati sepikiran, amin. Bukan tembok yang merintangi, bekerjalah. Mari kita bekerja, tunjuk kasih dan karunia. Sampai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Amin. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bersatulah, bersatulah, mari kita bersatu. Check it out. Bersehati sepikiran, amin. Tentukan tembok yang merintangi, bekerjalah. Mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia. Sampai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Check it out. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Amin. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya.
Oke, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari, ya malam ini kita akan belajar materi bergerak dalam kesatuan, ya. Oke, boleh ditampilkan slide-nya. Yang akan diajarkan oleh seorang pengajar yang luar biasa, yaitu, boleh ditampilkan? Oke, sebentar ya. Bisa, Ko Dani? Belum tampil, Kak? Belum, di tempat saya belum. Udah tampil ya? Udah. Oke, sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Yaitu kita akan diajar oleh seorang pengajar yang luar biasa, yaitu PDP Calvin Erickson. Ya, beliau adalah Kepala Departemen Edukasi Regional Sumatera. Kepada Bapak Calvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, shalom semuanya. Ya, sebuah sukacita ya hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa kita sama-sama belajar ya dengan materi bergerak dalam satu kesatuan. Suara saya kedengaran sampai situ? Kalau oke bisa berikan saya jempol supaya saya tahu. Oke, thank you semuanya. Ya, hari ini saya lihat juga peserta ada dari kota-kota perintisan yang ada di Sumatera Utara ya, luar biasa, welcome home. Kemudian hari ini juga ada peserta dari Lampung yang mengikuti MSJ di Medan, benar ya? Ya, welcome home semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama-sama dari beberapa kota ya, karena memang teknologi saat ini sudah membuat kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Baik, malam hari ini kita akan belajar dengan materi bergerak dalam satu kesatuan. Nah, Gereja Mawar Sharon itu mengalami titik pembaharuan pada tahun 2000, di mana dimulai dengan 30 orang full-timer dan 1000 jemaat. Hari ini, kalau kita ketahui bahwasanya dengan adanya sebuah visi yang dicetuskan oleh Pastor Philip Mantova, di mana 20, 30, 300 gereja lokal yang kuat, Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kalau kita hitung, sudah lebih dari 40 gereja lokal ya, 41 dan sudah lebih. Kemudian juga ada puluhan gereja satelit. Yang hari ini juga Gereja Mawar Sharon bukan hanya ada di Indonesia, tapi sudah tersebar sampai di Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Ya, jadi semuanya ini sebuah sukacita bagi kita ya, di mana ada ratusan ibadah yang sekali setiap minggunya itu running dan dihadiri lebih dari 30.000 jemaat. Nah, kalau kita lihat, wah luar biasa ya Gereja Mawar Sharon. Bagaimana Gereja Mawar Sharon ini bisa mencapai ini semua? Itu karena adanya ikut campur atau keikutsertaan dari Bapak dan Ibu semua. Karena Gereja Mawar Sharon adalah gereja sel, di mana sebuah gereja yang melibatkan para Bapak dan Ibu semua, dimulai dari sponsor, CGL, Coach TL, pelayan departemen, semuanya kita sama-sama saling melayani Tuhan. Itulah yang menyebabkan hari ini Gereja Mawar Sharon ada di mana-mana. Jadinya hari ini saya mau bilang bahwasanya Bapak dan Ibu, kita semua ini merupakan bagian dari puzzle-puzzle yang disusun oleh Tuhan di dalam kegerakan yang ada di Gereja Mawar Sharon. Jadinya hari ini ketika Bapak dan Ibu ada bersama-sama dengan kami, baik sebagai pelayanan di departemental maupun di pengembalaan, maka ada 3 hal yang Bapak dan Ibu harus ingat. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu bergabung bersama kita di Gereja Mawar Sharon, maka Bapak dan Ibu adalah bagian dari suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan indah yang ada di Gereja Mawar Sharon. Jadi yang Bapak dan Ibu adalah bagian dari kami, bagian dari kita semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatakan, wah, saya itu hanya kebetulan saja ada di pelayanan ini. Oh, saya karena sungkan dengan leader saya, dengan teman saya, ya udahlah saya ikut melayani. No, Bapak dan Ibu. Hari ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu karena dikerjakan oleh Kristus, Bapak dan Ibu. Jadi diinspirasi oleh Roh Kudus dan diberkati dan diperkenankan oleh kesukaan Allah Bapa. Jadi Allah Tritunggal kita ikut campur di dalam sebuah rencana ini. Jadi hari ini Bapak dan Ibu harus sadar tidak ada yang kebetulan. Ya, jadi kita semua adalah rencana Tuhan. Makanya di dalam kitab Alkitab kita juga tidak ada yang namanya kitab kebetulan. Yang ada kitab Kejadian. Benar ya Bapak dan Ibu? Karena kenapa? Karena kita semua dijadikan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga yang Bapak dan Ibu harus sadari adalah ketika Bapak dan Ibu mengambil bagian dalam pelayanan, saya yakin dan percaya pasti adanya perubahan karakter dari Bapak dan Ibu. Karena itulah yang membuat kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Kalau hari ini kita sudah mengambil pelayanan, tetapi ada karakter kita yang mungkin belum berubah, saya yakin dan percaya one day pasti akan berubah. Karena ketika Kristus ada dalam diri kita, Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya pertumbuhan itu, perubahan karakter pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin semuanya. Ya, jadi ada 3 hal yang harus kita sadari. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah kita merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Kita adalah rencana Tuhan ketika kita ada di gereja Mount Sharon dan bergerak bersama-sama. Yang kedua, tidak ada kata kebetulan, tapi ini semua adalah rencana dari Allah Bapa kita. Ya, Allah Tritunggal kita. Dan yang ketiga, yang harus kita ingat adalah ketika kita sudah masuk dalam pelayanan, pasti terjadi perubahan karakter dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita masuk ke dalam poin pertama, awan dan kotak itu merupakan satu tujuan tapi bagian yang berbeda. Nah, mari kita buka di dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Ya. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saya yakin juga ada di buku cetak kita ya. Kita baca bersama-sama ya. Nggak usah amit, jangan diamit. Kita baca aja dengan suara kita ya. Saya akan dengarkan secara telinga rohani saya. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Sekali lagi, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api. Sekali lagi, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat bagaimana hari-hari ini pada zaman itu ya, Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, kita bisa bayangkan waktu itu Musa membawa keluar bangsa Mesir itu bukan dalam jumlah yang sedikit Bapak dan Ibu. Itu semua dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sampai jutaan. Kita bayangkan kalau hari ini kita menjadi pemimpin, mungkin pemimpin 10 orang. Kita udah merasa, aduh banyak sekali ya permasalahan anak CG kita. Atau hari ini kita memimpin di 100 orang, 1000 orang, kita merasa, aduh banyak sekali ya kondisi-kondisinya ini. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu pada saat itu Musa memimpin jutaan orang. Bagaimana ketika yang satu di depan, yang satu di belakang, ini jaraknya pasti kiloan meter Bapak dan Ibu. Bagaimana Musa itu bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan dengan waktu yang singkat. Ya, singkat di sini juga 40 tahun. Benar ya Bapak dan Ibu? Dan bagaimana mereka berjalan siang dan malam. Jadinya Tuhan menyertai mereka pada siang hari itu dalam bentuk tiang awan, yaitu Tuhan melindungi mereka supaya mereka tidak terlalu kepanasan. Dan malam hari dalam bentuk tiang api supaya terang. Ya, jadi bisa kita lihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel itu.
Nah, di dalam gereja Mawar Sharon, kepemimpinan kita itu juga dikenal sebagai kepemimpinan awan dan kota, Bapak dan Ibu. Ya, di mana seperti tadi tiang api dan tiang awan, dari situlah kita mengenal kepemimpinan gereja Mawar Sharon. Nah, kita lihat bagaimana prinsip kepemimpinan dari awan dan kotak tersebut. Maka kita bahas yang pertama adalah awan. Awan itu seperti apa? Awan itu adalah ujungnya yang selalu berubah, membesar, mengecil, yang artinya kegerakannya itu bentuknya selalu dinamis, Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa mengukur besar kecilnya awan itu, bentuk awan itu seperti apa, kita nggak bisa ukur. Ya. Kemudian poin kedua, awan itu seperti apa sih? Awan itu bergerak bebas, tertiup angin. Artinya kemanapun dia bergerak selalu sesuai dengan arahan angin. Dan yang ketiga, sekali lagi kita susah untuk menjabarkan besar ukuran batasan dari awan tersebut. Dan yang keempat, luar biasanya awan itu sanggup melingkupi atau menjangkau sebuah wilayah yang luas dengan cepat sekali. Kenapa? Karena awan itu bergerak dengan cepat. Karena saking ringannya ditiup angin, dia bergerak dengan cepat. Itulah bentuk dari awan tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, awan di sini di gereja Mawar Sharon kita lambangkan sebagai sebuah kegerakan. Nah, sifat dari kegerakan itu, ya, yang pertama, sifat dari kegerakan itu adalah aspirasinya jelas, diikat oleh idealisme yang sama. Artinya, walaupun kita bergerak terus kayak ini 20, 30, 300 gereja yang lokal yang kuat, kita merintis kemana-mana. Tapi ketika kita bergerak, kita merintis, itu sesuai dengan SOP, Bapak dan Ibu. Selalu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi bukan suka-sukanya kita mau ke kiri, ke kanan, ke kanan. Yang penting kita bergerak, tabrak kiri, tabrak kanan, nggak apa-apa. Tidak demikian, Bapak dan Ibu. Ya, kemudian sifat dari kegerakan itu yang berikutnya adalah dinamis, spontan, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang artinya kalau tadi saya bilang kita merintis kemanapun, itu semua harus dibicarakan, semuanya terukur, semuanya terprediksi, semuanya itu terencana, Bapak dan Ibu. Jadi walaupun kita bergerak dengan spontan, selalu ada tuntunan Roh Kudus yang kita selalu meminta hikmat dari Roh Kudus. Apakah kota ini sudah bisa kita rintis atau belum? Apakah kota ini kita sudah bisa masuk ke sana atau belum? Semuanya disertai dengan doa. Jadinya kita akan mendapat tuntunan dari Roh Kudus, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah tahan banting atau tekanan tidak mudah dilenyapkan. Yang artinya awan itu kalau hari ini ya, saya yakin kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa pukul, kita nggak bisa hancurkan, nggak bisa. Kenapa? Karena bentuknya yang begitu dinamis, Bapak dan Ibu. Yang artinya sebuah kegerakan itu, kita itu ketika Roh Kudus menyertai kita, maka kegerakan ini tidak akan berhenti, Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang, oke, saya merintis ke kota A. Oh, dengan semangat berapi-api, dengan kekuatan manusia kita rintis, tapi satu titik kita merasa, aduh ternyata nggak bisa, ya udahlah menyerah. No, Bapak dan Ibu. Kegerakan itu tidak akan seperti itu. Makanya saya bilang kegerakan di gereja Mawar Sharon selalu dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kota ini diminta Roh Kudus untuk kita menangkan, maka ketika kita bergerak selalu ada peneguhan demi peneguhan, selalu ada pintu-pintu yang terbuka, maka kita masuk. Bukan berarti ketika kita masuk nggak punya rintangan, Bapak dan Ibu. Tetap ada rintangan, tapi ya kita berjuang untuk itu. Karena kenapa? Karena kita percaya Roh Kudus menyertai kita. Itu yang menyebabkan kita itu tidak mudah untuk ditekan, kita tidak mudah untuk menyerah, Bapak dan Ibu. Ya, poin berikutnya, lambang dari kegerakan itu adalah terorganisir dengan longgar. Yang artinya ketika kita mau merintis ke kota manapun, kita itu selalu ngomong sampai Surabaya, selalu ngomong sampai Sinode. Ketika mereka mengizinkan, artinya mereka juga menaungi kita. Bukan kemanapun kita merintis, suka-suka kita, pemimpin nggak usah tahu. No, Bapak dan Ibu. Tapi ketika kita punya plan, oke, saya mau merintis. Nah, hari-hari ini, sekedar informasi, Pematang Siantar itu sudah menjadi gereja satelit, Bapak dan Ibu. Bagaimana perintisan dimulai dari awal, disertai kita bicarakan sama sinode, semua konsep, semua informasi kita sampaikan, dan bukan berarti Siantar nggak punya tantangan, Bapak dan Ibu. Saya kemarin juga ikut merintis di situ dengan teman-teman yang lain. Ya, saya melihat perjuangan teman-teman yang lain, bagaimana mereka berjuang untuk gereja Mawar Sharon Siantar
Dan hari ini mereka sudah menjadi gereja satelit Bapak dan Ibu. Ya, luar biasa. Nah, jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ingin tahu mungkin di sini apakah ada yang dari Pematang Siantar, nanti mungkin bisa chatting, bisa ngobrol ya sama mereka bagaimana mereka juga berjuangnya. Ya, jadinya segala sesuatu perintisan kita selalu terorganisir. Nah, poin berikutnya adalah gereja Yesus Kristus itu dilahirkan oleh Roh Kudus dan bergerak dipimpin oleh Roh Kudus untuk menggenapi kehendak Kristus. Yang artinya gereja ini harus merintis, gereja harus bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang mengikuti gerejanya Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Saya mau bilang, kalau hari ini, contoh, saya kasih sebuah ilustrasi. Hari ini gereja Mawar Sharon sedang merintis. Saya ngomong ke regional Sumatera aja ya, 20-30 Pastor Maxi mencetuskan 50 gereja lokal yang kuat ya. Jadi kita full timer, kita volunteer, kita semua tim sedang merintis di kota-kota dan 50 kota itu sudah ada Bapak dan Ibu ya. Dan salah satu orang yang sedang merintis di kota Tanjung Merawa yang dipercayakan untuk merintis juga di kota Tanjung Merawa. Jadinya saya ambil contoh kalau saya merintis di kota Tanjung Merawa ya. Nah, ketika awalnya Pastor Philip mencetuskan 300, Pastor Maxi mencetuskan 50, kemudian Pastor Maxi men-sharekan visinya, mencetuskan ini kepada semua anak-anaknya, semua full timer, maka saya sebagai anak saya nggak bisa bilang, aduh Pastor Maxi, saya belum settle, saya belum ready, udahlah saya nggak bisa lah, next trip aja ya, karena ini bla 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 bla. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau bilang sebuah kegerakan ini, itu disebut sebagai momentum. Ketika kita tidak masuk dalam momentum ini, maka begitu momentum ini lewat, kita nggak tahu momentum ini kapan datangnya, Bapak dan Ibu. Sama halnya dengan saya. Ketika saya tahu ini momentum, saya akan bilang sama Pastor Maxi, Daddy, oke, saya ambil, saya rintis kota Tanjung Merawa. Izinkan saya akan bangun. Maka saya minta sama Pastor Maxi, berikan saya sebuah kepercayaan, berikan saya satu kota, saya akan menggarapnya. Nah, itu adalah ketika saya mengikuti kegerakan dari Roh Kudus itu, Bapak dan Ibu. Yang artinya ketika saya sadar saya ada di dalam gereja Mawar Sharon, saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ikut Roh Kudus bergerak di dalam perintisan. Nah, kalau kita tidak siap, kita selalu bilang, nggak siap lah, kita bla 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 bla. Maka momentum datang, kita lewat. Bisa jadi gereja Mawar Sharon Medan tidak mengambil bagian. Nah, hari ini saya mau bilang bahwasanya kitalah yang harusnya ikut dalam momentum itu, bukan momentum yang ikut kita. Kitalah yang harus ikut Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang ikut kita. Paham ya Bapak dan Ibu? Ya, dan ilustrasi lain mungkin supaya kita lebih gampang, saya suka pakai cerita kalau hari ini ya Medan Binjai itu sekitar 30 menit kita punya kereta api Bapak dan Ibu. Nah, jadi kereta api Medan ke Binjai itu sehari sekitar ada 2 kali. Katakanlah di pagi sekitar jam 10. Nah, ketika saya mau naik kereta api ke Binjai, maka sudah pasti saya harus ada di terminal, di stasiun itu sebelum jam 10. Mungkin jam 9 saya sudah harus ada di stasiun. Benar ya Bapak dan Ibu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa ikut kereta api tersebut. Supaya saya tidak ketinggalan kereta. Sudah pastinya saya harus punya tiket dulu dong. Nggak mungkin saya ada sana nggak ikut tiket, saya langsung masuk ya. Kan nggak mungkin. Tapi pastinya saya beli tiket dan saya jam 9 sudah harus ada di sana. Saya nggak bisa bilang ke masinisnya atau ke petugasnya, saya sudah pegang tiket ya, saya sudah beli tiket jam 10, so saya tidak boleh ditinggal. Kemudian saya pergi, suka-suka saya ngafe, entah kemana-mana, kemudian saya balik jam 11. Pertanyaan saya, apakah ketika saya balik jam 11, kereta api akan nunggu saya? Jawabannya sudah pasti tidak. Benar ya, kereta api akan tinggalkan saya. Kenapa? Karena kereta api berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan. Demikianlah dengan sebuah kegerakan, demikianlah dengan momentum tersebut, Bapak dan Ibu. Jadinya kita yang harus siap dan masuk dalam momentum itu, bukan momentum yang tunggu kita. Ya, jadi hari ini saya mau kita semua mengerti bahwasanya saat ini 20
30 gereja lokal. Dan hari ini kalau ada dari yang Lampung juga, Anda silakan tanyakan dengan Pastor Edi, ngomong, Pastor, izinkan saya merintis ini. Pastor, saya siap merintis kota ini. Anda boleh minta, Anda boleh ajukan diri. Ya, itu artinya kita masuk di dalam momentum ini. Dan saya yakin dan percaya ketika kita masuk dalam momentum ini, ada sebuah pengurapan, ada sebuah mujizat yang tidak bisa kita berikan kepada orang yang tidak ikut di dalam momentum ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau pingin tahu serunya, pingin tahu asiknya, ya sudah pasti ada suka dan dukanya. Ya, tantangannya silakan ambil bagian, maka nanti kita akan cerita bersama-sama. Ya, demikian yang tentang awan. Kemudian kita masuk ke poin kotak. Nah, kotak itu seperti apa? Maka yang pertama, kotak itu punya ukuran, lingkup yang jelas dan tetap. Yang artinya kotak ini punya bentuk yang sudah tetap, yang tidak bisa diubah-ubah. Kalau mungkin bentuknya kita ubah, maka namanya akan berubah. Yang artinya kotak itu punya diameter, punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Kalau kotak itu misalnya berubah bentuk jadi tabung, punya diameter, punya panjang jari-jari, maka mungkin bangun ruang itu kita katakan sebagai bangun ruang tabung, bukan kotak lagi, karena bentuknya berbeda. Oleh sebab itu, kalau yang namanya kotak, dia punya ukuran dan bentuk itu selalu tetap. Selalu tidak bisa diutak-atik lagi, Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, kotak itu menutupi bidang atau daerah tertentu, yang artinya kotak itu menempati sebuah bidang-bidang, menempati sebuah daerah dengan tetap. Ya. Kemudian yang ketiga, dibuat untuk fungsi yang spesifik, dapat kadar luarsa dan dihancurkan. Yang artinya kotak ini dibuat dan untuk fungsi tertentu, kemudian kotak ini juga dapat musnah, juga dapat expired jika nantinya sudah tidak digunakan lagi. Jadinya kotak ini dibentuk sesuai dengan fungsinya, ada tujuannya, bukan kotak dibentuk dengan tanpa tujuan. Ya, dan kotak ini sudah pasti untuk menjawab setiap kebutuhan dari jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada Gereja Mount Sharon. Nah, kotak di sini di Gereja Mount Sharon itu dilambangkan sebagai struktur dan kepemimpinan. Ya, jadi struktur dan kepemimpinan Gereja Mount Sharon, Bapak dan Ibu, itu bisa berubah juga nantinya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, sifat, mari kita lihat sifat dari struktur dan kepemimpinan. Sifat yang pertama itu diciptakan oleh perencanaan untuk tujuan dan fungsi yang spesifik. Jadinya kotak ini selalu diciptakan mempunyai tujuan dan fungsi. Yang kita nggak bisa bilang, oh struktur itu dibentuk untuk apa? Untuk gaya-gayaan lah. Struktur itu untuk apa? Untuk keren-kerenan. Nggak bisa, Bapak dan Ibu. Jadi struktur di sini kita bentuk mempunyai tujuan dan fungsinya. Yang masing-masing nanti kita akan dilihat di slide berikutnya mempunyai job desk masing-masing yang tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian yang kedua, struktur dan kepemimpinan sifatnya yaitu memiliki hierarki kepemimpinan atau hierarki organisasi, fungsi, dan peranan. Yang artinya setiap bagian itu mempunyai otoritasnya masing-masing. Setiap level itu mempunyai tingkat otoritas yang berbeda-beda. Jadinya nanti juga akan kita lihat. Ya, yang berikutnya sifatnya adalah statis secara kedudukan. Yang artinya dia memiliki alur dan kinerja yang dibicarakan, mempunyai alur dan pembicaraan yang jelas, Bapak dan Ibu. Jadinya dari bawah ke atas, atas ke bawah, itu kita bisa lihat garis-garisnya nanti strukturnya itu dengan jelas. Jadinya tidak ada komunikasi atau alur kerja yang tumpang tindih. Dan berikutnya, fokus pada proses kerja yang unggul, yang artinya
kita semua membentuk atau adanya struktur kepemimpinan ini sudah pasti mempunyai tujuan atau punya finalnya, akhirnya apa, tujuan finalnya apa yang mau dicapai, itu pasti sudah ada. Jadi itulah bentuk dari struktur dan kepemimpinan. Ya, kita lihat berikutnya tujuan awan menciptakan kotak. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat di dalam Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa baca ya. Yang pastinya ayat-ayat yang tampil malam hari ini saya tidak baca semuanya supaya waktu kita tidak habis terlalu banyak. Ya. Nah, tujuannya yang pertama adalah menciptakan satu identitas bersama atau satu tubuh. Yang artinya hari ini ketika kita merintis, seperti tadi saya bilang merintis, contoh ke Tanjung Merawa. Maka ketika saya merintis ke sebuah Tanjung Merawa, maka nanti akan ada sebuah struktur, ada sebuah otoritas yang diberikan dari Medan untuk saya bisa membentuk sebuah panitia atau kepemimpinannya. Supaya apa? Supaya kita bisa bergerak melayani jemaat. Contoh, katakanlah saya hanya PIC ya Bapak dan Ibu, PIC Kota Tanjung Merawa. Ketika saya merintis, maka saya harus bangun tim. Saya harus ada tim-tim yang mengikuti saya untuk merintis. Dan saya akan memperkenalkan, oh si A ini adalah orang yang bantu saya di pelayanan ini. Si B adalah orang yang membantu saya di pelayanan ini. Sehingga jemaat yang kami layani tanya, oh Pak Calvin itu dibantu oleh si A, si B, si C, si D. Nah, ketika saya tidak perkenalkan mereka, ketika orang langsung datang layani orang, belum tentu orang mau. Belum tentu Bapak dan Ibu yang ada di sana buka hati. Sama halnya dengan kita. Kalau kita nggak ngerti ini siapa ya, datang-datang mau baptis kita, datang-datang untuk ajak kita pasti agak merasa nggak nyaman, benar ya. Jadi dibutuhkan sebuah identitas. Oh, kami dari Gereja Mawar Sharon Tanjung Merawa. Kami ingin melayani Bapak dan Ibu. Jadi sebuah identitas itu jelas. Jadi bukan hanya Medan yang tahu, lokal-lokal ataupun kota perintisan tidak tahu. No. Tapi dari Medan akan memberikan sebuah identitas. Oke, Calvin, kamu sebagai PIC Gereja Mawar Sharon Satelit Tanjung Merawa nantinya. Maka identitas itu saya bawa. Dan ketika saya melayani orang-orang di Tanjung Merawa, maka saya akan bawa nama saya dari Gereja Mawar Sharon Tanjung Merawa. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan awan menciptakan kotak adalah empower servant leadership, yang artinya membangun kepemimpinan yang melayani. Jadi ketika kembali ke kota perintisan tadi, Tanjung Merawa, ketika saya diutus, maka saya pastinya juga harus membangun tim. Saya nggak bisa melayani sendiri. Contoh, kalau hari ini ya, contoh ya, ini di edukasi saja. Kalau hari ini edukasi, bayangkan Bapak dan Ibu, kalau saya harus ngajar, saya harus PAW, saya juga harus share screen, saya juga harus presensi. Waduh, terakhir saya akan ngajar dengan tidak fokus. Ya, demikian juga ketika saya merintis di Tanjung Merawa. Kalau saya yang khotbah, saya yang nyanyi, saya yang jemput jiwa, saya yang follow up, maka saya yakin suatu hari yang awalnya Tuhan memberikan umur panjang di tangan kanan, karena saya tidak berkhidmat, mungkin setengah dari itu saya sudah kembali ke rumah Bapak. Yang artinya apa? Saya kecapean Bapak dan Ibu. Benar ya? Oleh sebab itu awan menciptakan kotak untuk kotak ini bisa membangkitkan kepemimpinan. Kotak harus bisa membangkitkan orang-orang, harus bisa punya tim sehingga dia tidak melayani sendirian. Ya. Berikutnya adalah poin berikutnya, fasilitasi dari semua pelayanan, yaitu pelayanan tubuh Kristus. Yang artinya apa? Kita harus melayani semua orang yang ada kembali ke Tanjung Merawa. Kalau saya melayani Tanjung Merawa, maka saya harus bisa melayani mereka. Dan saya juga memfasilitasi semua tim saya untuk melayani mereka. Saya membukakan pintu, saya membukakan ruang untuk tim saya melayani mereka dengan cara saya memperkenalkan mereka. Sehingga ketika mereka turun melayani tanpa saya, maka tim saya juga akan diterima oleh orang-orang di Tanjung Merawa. Ya. Dan yang keempat, tujuannya adalah melaksanakan corporate agency, yang artinya mewakili secara resmi. Jadi sekali lagi, ketika kita melayani ada sebuah identitas, maka
orang-orang yang menerima plan kita itu akan tenang, akan merasa damai, sejahtera, dan nyaman. Tapi bayangkan kalau saya tidak membawa, Pak Calvin melayani dari mana? Oh udahlah, nggak usah kamu tahu, nggak usah kita bahas saya dari mana. Pasti orang akan merasa, ini orang kok aneh ya. Benar ya? Apalagi saya bawa tim. Ini perkenalkan si A, si B, dan tim-tim ini. Mereka akan tanya, oke, wait, kalian dari mana? Oh nggak usah tanya kami dari mana. Pasti orang bingung. Benar ya? Kalau hari ini, contoh saya aja, saya yang dikasih kesempatan untuk ngajar. Kemudian tadi Bu Kiki bilang, oke kita akan diajar oleh entah siapa yang ngajar, saya juga nggak kenal dari mana, saya juga nggak tahu. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu langsung live Zoom. Benar? Karena kenapa? Nggak jelas ini yang ngajar siapa. Kalau kita tidak jelas orang yang mau melayani kita, pasti kita tutup pintu. Benar ya? Demikian juga halnya dengan bagaimana awan bisa menciptakan kotak. Jadi ketika kita bergerak melayani semua orang, maka tetap ada sebuah struktur yang harus dibentuk untuk legasinya, ya, sebuah struktur untuk identitasnya. Jadi awan itu pasti harus ada kotak yang menaungi supaya ada sebuah identitas yang jelas. Nah, poin berikutnya, bagaimana kotak itu bisa melayani awan? Nah, itu nanti bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu ya. 1 Korintus 1 ayat 1 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi tujuan kotak melayani awan adalah yang pertama adalah mempersiapkan, mendengarkan sebuah kebutuhan jemaat Bapak dan Ibu. Jadi kotak ini melayani awan dengan cara ketika awan itu ada sebuah tuntutan, ada sebuah pelayanan yang harus dilakukan, maka kotaklah yang melayaninya. Kotaklah yang menjawab semua kebutuhan daripada awan tersebut. Saya kasih sebuah contoh. KKR. Bapak dan Ibu, mungkin saya yakin dan percaya kita semua sudah pernah melihat KKR yang dilakukan oleh Gereja Mount Sharon. Benar ya? Sebuah KKR yang dilakukan oleh Gereja Mount Sharon itu dihadiri oleh ribuan orang. Dan di akhir sesi selalu ada tantangan baptisan. Benar ya Bapak dan Ibu? Ada altar call. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Nah, selalu ada orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, ketika orang yang mau menerima Tuhan Yesus, pasti tim FLC yang baptis. Benar? Setelah dibaptis, nah ini orang mau dikemanakan? Nah, maka orang yang sudah selesai dibaptis dari tim FLC, maka mereka akan menyerahkan ke pengembalaan Bapak dan Ibu. Jadi ada sebuah pengembalaan nantinya family, AOG, Pro-M, ataupun Eagle Kid yang akan mengembalakan mereka. Kemudian untuk pertumbuhan kerohaniannya, maka pengembalaan akan bekerja sama dengan edukasi. Untuk apa? Menyelenggarakan seperti kelas-kelas ini Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti MSC 3. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu juga pasti sudah melewati MSC 1 dan 2. Nggak mungkin langsung 3. Nah, bayangin kalau awalnya orang mau dibaptis di KKR. Dia dibaptis tim FLC, baptis. Setelah itu, bye. Urusan kamu ya bertumbuh-tumbuh sendiri ya. Nggak usah cari-cari kami. Saya yakin dan percaya. Tipe yang demikian, maka jemaatnya akan orang yang bertobat baru ini pasti akan mati rohani. Benar ya? Lama-lama bingung. Saya ini harus gimana? Udah bertobat, udah dibaptis. Apa yang harus saya lakukan? Orang nggak mengerti. Maka firman Tuhan mengatakan, binasalah umatku karena kurang pengetahuan. Yang artinya karena dia nggak ngerti, nggak dituntun, nggak dibimbing. Akhirnya apa? Bisa jadi dia kembali ke agamanya yang semua. Benar? Nah, kalau KKR ini adalah sebuah bentuk dari sebuah event, momentum tadi, kegerakan dari awan, Bapak dan Ibu. Maka yang melanjutinya itu adalah bagian dari departemen-departemen, yang artinya struktur-struktur tadi yang saya jelasin. Itulah disebut sebagai kotak. Maka kotak-kotak itulah yang melayani jemaat nantinya. Jadinya kotak itu melayani awan dengan cara apa? Menjawab seluruh kebutuhan jemaat yang ada di Gereja Mount Sharon. Ya, yang kedua, bagaimana kotak melayani awan? Yang kedua adalah menganalisa
dan mengerahkan sumber daya untuk membantu setiap jemaat menjadi dewasa dalam Kristus, sehingga menjadi agen kegerakan di komunitas di mana mereka berada. Yang artinya ketika Bapak dan Ibu hari ini dari KKR dibaptis, kemudian ikut MSJ, bertumbuh di dalam pengembalaan. Hari ini Bapak dan Ibu pastinya awalnya menjadi member CG, baru kemudian menjangkau, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar? Yang akhirnya nanti Bapak dan Ibu menjadi seorang sponsor, jadi seorang CGL, menjadi coach, dan seterusnya. Jadinya Bapak dan Ibu juga orang yang bertumbuh itu ya kita harus melayani orang. Ya, jadinya kita itu menjadi agennya Tuhan. Kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Yang hari ini kita nggak bisa bilang, yang penting saya bertumbuh ya udah, yang penting saya baca firman ya udah, orang lain urusan orang lain lah. Nah, hari ini kita nggak bisa bilang demikian. Ketika kita adalah orang yang bertumbuh, maka ketika kita mencintai kegerakan, kembali ke yang namanya kegerakan tadi, visi misi perintisan itu 20, 30, 300 gereja. Kalau hari ini kita merasa bertumbuh, kita mengasihi Tuhan, maka kita harus masuk di dalam kegerakan ini. Kita merintis di kota-kota yang nanti Tuhan berikan sama kita. Dan pastinya saya mau bilang, kita tidak akan pernah merintis sendiri. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Kalau hari ini Bapak dan Ibu minta kepada gembala lokal Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu, gembala-gembala Anda juga akan bilang, oke, pergi sendiri. Nggak mungkin. Pasti Bapak dan Ibu akan dilengkapi dengan tim yang telah disediakan. Jadi kita bergerak itu bersama-sama. Sama halnya dengan saya ketika saya merintis di Tanjung Merawa, juga saya tidak merintis sendiri. Selalu ada tim yang mendampingi saya. Ya, yang artinya kita sama-sama. Ya. Nah, poin berikutnya, bagaimana awan itu melayani, bagaimana kotak melayani awan. Maka yang ketiga adalah memberikan inspirasi, menguatkan, melatih, dan mengutus jemaat. Yang artinya sekali lagi, tadi saya udah jelaskan bahwasanya ketika kita bertumbuh, maka kita ada waktunya untuk diutus. Diutus untuk apa? Untuk melayani orang. Ingat dulu ketika kita mengenal Kristus, pasti ada orang yang melayani kita terlebih dahulu. Benar ya? Ada orang yang bahasa saya kekeh, ngotot untuk selalu doa kita, selalu telepon kita, selalu ngajak kita, yang istilahnya mereka nggak bosan-bosannya, nggak berhenti-hentinya berdoa buat kita, tidak patah semangat ketika kita udah bilang, kau kok bandel kali lah, udah aku bilang ya, nggak usah kau cari caraku, nggak usah kau ini. Tapi mereka dengan setia, oke, nggak apa-apa. Mereka dengan setia, gimana kabar kamu, boleh nggak saya doakan? Ya, orang-orang demikian akhirnya membuat kita hari ini mengenal kasih Kristus. Benar ya? Ketika kita mengenal kasih Kristus Bapak dan Ibu, maka hari ini bagian kita adalah kita menjadi orang tersebut. Kita yang tidak boleh putus semangat, kita yang tidak boleh dengan mental kerupuk, bahasa saya ya, yang gampang menyerah. Udahlah dia nggak mau saya jangkau, udahlah dia yang tutup pintu, kan dia yang menolak. Jangan, tapi kita harus berjuang untuk memenangkan mereka. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bertindak berdasarkan tuntunan awan dan bertindak dengan iman. Ya, jadi yang pastinya kita itu selalu bekerja melayani apapun sesuai dengan kehendak Tuhan dengan iman dari Kristus. Ya. Nah, poin berikutnya, bagaimana awan melayani kotak, yang artinya bagaimana kegerakan itu bisa melayani struktur kepemimpinan. Maka yang pertama adalah memberikan visi dan arahan yang detail. Nah, Bapak dan Ibu, ketika tadi saya bilang 20-30, Pastor Maxi mencetuskan regional Sumatera mengambil 50 bagian. Maka ketika ada kegerakan, kita tahu, ada momentum ini untuk merintis 50 gereja lokal di Sumatera. Maka kita nggak bisa bilang, good, mantap, semangat Pastor Maxi, semangat timnya semua ya. Tapi kita ini adalah orang yang diam-diam nggak ngerti mau bagaimana. Nah, maka awan ini, Pastor Maxi harus memberikan sebuah arahan, harus memberikan sebuah visi yang jelas. Sama halnya ketika hari ini kita belajar, saya akan bilang bahwasanya ketika kita bergerak, itu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bertujuan untuk memenangkan orang-orang yang ada di kota tersebut, Bapak dan Ibu. Bukan untuk gengsi-gengsian menambah, gereja Morshan bertambah satu, hebat ya. Bukan itu Bapak dan Ibu. Ya, tapi bagaimana nanti pemimpin teratas itu harus memberikan sebuah visi. Sebuah struktur itu
harus mengerti bagaimana mendapatkan sebuah arahan yang jelas dari sebuah kegerakan sehingga kita bisa bergerak. Nah, jadinya awan melayani kotak adalah dengan cara yang pertama memberikan visi yang jelas. Dan hari ini ketika Anda adalah seorang CG leader, Anda adalah seorang kepala pelayanan di dalam sebuah departemental, misalnya Anda adalah ketua departemennya, maka ketika Anda mau melakukan sesuatu, pastikan Anda memberikan visi yang jelas kepada orang-orang yang Anda pimpin. Kalau enggak, mereka bingung, ini sekarang kita mau ngapain? Kita harus bergerak kemana? Mereka nggak tahu. Jadi silakan, Anda sebagai kepala, Anda harus memberikan visi. Dan yang kedua adalah mengasihi, memberi dukungan, dan saling menguatkan. Nah, sudah pasti ketika awan mau melayani kotak-kotak itu adalah struktur kepemimpinan yang cara kerjanya sudah pasti hektik, yang cara kerjanya itu selalu membuat kita pusing mungkinnya. Tapi bagaimana ketika awan itu mengasihi kita, memberikan dukungan, memberikan semangat, menguatkan kita, maka struktur kepemimpinan kotak ini akan semangat kembali Bapak dan Ibu. Ya, sama halnya seperti saya, contoh kalau hari ini merintis di Tanjung Merawa, saya punya struktur, saya punya tim, yakin dan percaya suatu hari kalau saya merintis tanpa adanya sentuhan, arahan, ataupun tidak ada diberikan sebuah semangat dari Medan, pasti kami sudah melempem. Pastinya kami ini sudah akan, dengan kata lain, gampang menyerah. Atau mungkin kami sudah menyerah. Tetapi ketika Medan Pastor Maxi selalu bertanya, gimana Calvin, kamu bisa, oh ya ini, kamu pasti bisa, oh yang ini kamu nanti lakukan ini ya. Kita selalu dikasihi, kita selalu didoakan, kita selalu dikasih dukungan. Maka kami yang merintis itu akan semakin semangat. Atau saya kasih sebuah ilustrasi, ketika sebuah handphone kita pakai terus, maka pasti ada waktunya harus dicas kembali. Benar ya? Supaya baterinya terisi kembali dan bisa kita pakai kembali. Demikian juga dengan kita. Orang-orang yang melayani, suatu hari kita pasti akan lowbat, kita akan kecapean. Oleh sebab itu kita butuh dukungan, kita butuh sentuhan, kita butuh dikasihani, bukan dikasihani, kita butuh kasih dari pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita, ataupun dari gereja lokal setempat kita. Ya, jadinya itulah tujuan bagaimana awan itu bisa melayani kotak. Jadi bukan berarti oke ya, kami lakukan KKR, Anda merintis ya, udah pergi sendiri, pergi sana, kalau udah berhasil baru ngomong ya, kamu urus-urus sendiri, kamu berjuang-berjuang sendiri. Wah, kalau kondisi yang seperti itu saya yakin dan percaya setiap kitanya pasti akan menyerah. Ya. Nah, poin berikutnya, tujuan struktur organisasi. Nah, di sini ada Efesus 2 ayat 21. Saya bacakan ya. Ini sebenarnya Efesus 2 ayat 19 sampai 22 Bapak dan Ibu. Nanti baca di rumah, tapi saya highlight yang di ayat 21. Di situ dikatakan, Tuhan memilih untuk menyatakan pekerjaannya, kuasanya, dan rencananya melalui umatnya orang Kristen dan bersama-sama. Artinya bersama dengan gerejanya. Artinya tujuan struktur organisasi itu yang dibentuk adalah yang pertama tujuannya memaksimalkan kelebihan, keterampilan, dan nilai positif dari anggotanya. Artinya sekali lagi, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita 20-30 merintis ke gereja-gereja, merintis ke kota-kota perintisan, maka saya yakin dan percaya setiap gembala lokal itu pasti akan melibatkan setiap member-member CG, melibatkan semua orang-orang yang ada di pengembalaan. Kenapa? Karena orang-orang di pengembalaan itu adalah orang-orang yang mempunyai talenta, Bapak dan Ibu. Kita harus ingat bahwasanya setiap kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Setiap kita diciptakan pasti punya kelebihannya, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita bekerja sama, kita gandengan tangan, maka ketika kita merintis, kita akan dengan antusias. Sama halnya ketika saya punya kelebihan, pastinya saya punya kekurangan. Kekurangan saya ditutupi oleh timnya saya. Dan ketika kami bergerak bersama-sama merintis di sebuah di kota Tanjung Merawa, maka kami selalu punya semangat. Kenapa? Ketika satu yang down, satu lagi menyemangati. Demikian sebaliknya.
Ya, jadi kami saling memaksimalkan kelebihan dan keterampilan dari setiap kaminya. Karena kelebihan kita satu sama lain tidak akan sama. Ya. Yang kedua, meminimalkan kelemahan dan kekurangan dari anggotanya. Sudah pasti seperti yang saya bilang, kalau hari ini saya punya kelebihan, saya pasti punya kekurangan. Kekurangan saya inilah ditutupi oleh kelebihan dari tim saya. Ya, sehingga kita itu akan bergerak dengan luar biasa. Saya kasih contoh ya yang merupakan kekurangan saya. Sebenarnya saya adalah orang yang banyak sekali kurangnya, Bapak dan Ibu. Bersyukur saja Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada saya. Contoh hari ini. Kalau tadi Bapak dan Ibu lihat bagaimana Bu Kiki bisa pimpin PAW dan ada gerakan, saya tadi, waduh senang sekali ya. Saya sebenarnya pingin ikut gerakan, tapi saya lagi fokus juga nanti jadi buyar, jadinya saya hanya tadi melihat Bapak dan Ibu membuat sebuah gerakan. Dan saya lihat satu-satu, wah ketika buat gerakan itu semuanya antusias, benar ya. Bayangin ya Bapak dan Ibu, kalau tadi saya yang nyanyi, saya punya kelemahan salah satunya adalah PAW. Saya orang yang kalau nyanyi itu selalu, waduh, di bawah target Bapak dan Ibu. Makanya saya itu selalu meminta bantuan kepada tim edukasi kalau udah PAW jangan kasih saya. Kenapa? Kalau saya yang pimpin nyanyi, maka saya harus remind di awal, Bapak dan Ibu itu speakernya di angka 1 aja ya, kecil aja. Kalau enggak nanti pecah semua speakernya. Kenapa? Karena suara saya ini nyaring banget dan filternya jebol. Jadi kuatnya entah kemana-mana. Kemudian kasihan juga kalau saya nyanyi pengiring musiknya. Kalau orang yang jago dia bisa bilang di C ya, di D ya, di E. Benar ya? Kalau saya ditanya, Pak kunci nadanya apa? Waduh, saya hanya tahu kunci rumah, kemudian kunci Inggris. Saya nggak tahu itu C, D, E itu kayak mana gitu ya. Saya nggak ngerti. Jadinya saya tadi kalau jujur kalau lihat orang nyanyi, wah saya senang sekali, merdu sekali. Dan apalagi tadi Bu Kiki pimpin dengan luar biasa, ada gerakan koreo dari teman-teman semua, yang semuanya jadi antusias ya. Thank you ya buat yang tadi sudah koreo, saya merasa diberkati banget. Nah itulah yang bayangin kalau tadi saya kurangnya di PAW, tapi saya dipaksain. Tidak bisa, Bapak harus pimpin PAW, Bapak kan pengajar harus bisa nih. Waduh, kasih terakhir ya udah saya terima, tapi yang saya kasihani adalah para jemaat, speakernya jebol semua ya. Jadi tapi paling tidak ketika saya mengetahui kekurangan saya, maka saya minta tolong kepada tim saya untuk tutupi kekurangan saya, yang artinya jangan kasih saya bagian PAW ya. Poin yang ketiga adalah menjodohkan setiap individu anggota dengan peranan dan panggilan hidupnya. Nah, di sini adalah menjodohkan, di sini artinya kita harus bisa mengarahkan anak-anak CG kita potensinya di mana, talenta mereka di mana. Jadi kita harus bisa mengarahkan mereka. Mereka ini di bidang pelayanan apa. Jangan salah tafsirkan menjodohkan. Berarti kita langsung, oh, timku ini single, kujodohkan dengan si B, si C, si D. Jadi bukan itu maknanya. Ya, kita bukan orang tukang jodoh. Kita juga bukan biro jodoh. Jadi yang kayak gitu ya walaupun kadang Tuhan sertai, saya percaya, tapi jangan fokus ke sana. Tapi yang fokus kita apa? Fokus kita menggali talenta dari orang-orang yang kita pimpin sehingga kita bisa mengarahkan mereka lebih pasnya di bagian mana. Paham ya? Karena ketika seseorang itu talentanya mereka contoh ya kayak saya sudah jelas tidak punya talenta di PAW. Kemudian pemimpin bilang bisa sedikit lagi, dipaksa terus. Ya dari sisi saya mau belajar. Tapi saya yakin peserta itu saya nggak tahu juga berapa speakernya yang harus mereka ganti setiap bulannya. Nah ini kan tidak baik Bapak dan Ibu. Artinya pemimpin tidak bisa menggali talenta saya. Demikian juga dengan saya, ketika saya memimpin, maka saya harus bisa menggali setiap talenta orang-orang yang saya pimpin, sehingga mereka bisa berbuah dengan maksimal, supaya mereka bisa melayani dengan sukacita dan berbuah lebat. Nah, bayangkan, seperti saya bilang, kalau kita tidak bisa menggali, kita paksakan semua, maka sudah pasti tim kita babak belur. Tim kita porak-poranda, yang artinya tujuan itu sudah pasti tidak akan bisa tercapai. Ya, jadi ada sebuah quote yang saya sangat suka, yang di sini menjadi note ya untuk kita semua, yaitu tidak ada orang yang salah di dalam pelayanan,
tetapi hanya ada posisi yang salah. Yang artinya ketika kita melayani, tidak ada orang yang gagal melayani Bapak dan Ibu. Tetapi yang gagal itu apa? Di dalam penempatan yang salah. Itu yang membuat kita gagal. Jadinya ketika kita merasa, aduh, kok anak CG ku di area ini nggak bertumbuh ya, kok ini. Coba Bapak dan Ibu gali, letakkan di tempat yang lain. Mungkin talentanya tidak di sana, mungkin talentanya di tempat yang lain. Coba direposisi. Maka saya yang yakin dan percaya ketika dia berada di tempat yang pas, maka dia akan bertumbuh dengan lebat. Ya, yakin dan percaya. Jadi kalau hari ini kita yang merasa tidak punya talenta ini, Anda juga harus bisa ngomong Bapak dan Ibu. Jangan diam, jangan sungkan. Saya tahu kita budaya timur, kita itu sungkan sekali, kita itu susah menolak. Yes, I know that. Tapi ya hari ini saya mau mengajarkan semua Bapak dan Ibu, ayo kita harus mengenali karakter kita harus mengenali talenta kita, dan kita harus tahu di mana, di posisi mana kita lebih tepat untuk melayani. Tapi jangan bilang gini ya, oh kata Ko Calvin, melayani harus positif. Oke, saya ini ya pelayanan, saya nggak bisa jadi anak buah. Saya harus jadi kepala terus. Ya nggak begitu juga Bapak dan Ibu. Ya, karena pelayanan semua dimulai dari bawah. Karena ketika saya ngajar ini semua pada bilang, oke, thank you Pak Calvin. Besok-besok dia bilang, sorry ya, saya nggak bisa jadi anggota. Besok saya harus jadi kadepnya. Waduh, saya merasa itu akan kembali, ya. Firman Tuhan mengatakan ketika kita tidak setia perkara kecil, mana mungkin kita dapat perkara besar. Yang artinya kita memulai pelayanan kita semuanya dari bawah. Ya, jadi hari ini yang saya mau adalah kita tahu dulu posisi kita melayani di departemen apa, kita melayani di pengembalaan. Kalau hari ini pengembalaan kita sponsor, maka Bapak dan Ibu ketika Anda menjadi sponsor, jangan hanya mau jabatan tapi nggak mengerti fungsi. Fungsi sponsor itu apa sih? Ayo kita harus berjalan melakukan job desk-nya dengan sebaik mungkin. Ya, jadi kalau ada, sekali lagi kita pemimpin ya, MSC 3 ini rata-rata pemimpin semua ya. Ketika Anda seorang pemimpin, coba lihat ke bawah, coba lihat tim kita. Apakah semua anak-anak CG kita, apakah semua tim-tim pelayanan kita, mereka sudah berfungsi dengan maksimal atau belum? Kalau belum, coba untuk doakan dan gali talentanya lagi. Bukan merekanya yang tidak bertumbuh, bukan merekanya yang tidak taat, bukan merekanya yang susah. Tapi mungkin kita yang salah meletakkan posisinya, ya. Jadi tujuan dari organisasi itu sendiri sebenarnya adalah untuk membawa anggotanya menjadi sukses. Ya, artinya kesuksesan tim kita itu ada di tangan kita, yang artinya kita harus membawa mereka menjadi sukses. Ya, kita harus bukakan pintu kesuksesan bagi orang-orang yang kita pimpin. Kita tidak boleh merasa, aduh aku takut disaingi, aduh aku nggak mau dia menjadi kepala nanti melampaui aku, sehingga kita tekan-tekan terus, oh ini nggak bisa, dan kita tidak memberikan dia ruang pelayanan. Ya, baik. Berikutnya, nah poin berikutnya adalah sehingga Bapak dan Ibu harus mengerti ada sebuah alasan utama kenapa kotak itu diciptakan oleh awan. Jadi salah satu alasan utama kotak diciptakan oleh awan itu adalah servanthood, hati hamba. Yang artinya kita harus bisa melayani semua orang dengan rendah hati. Kita harus bisa melayani semua orang tanpa pilih-pilih, Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa bilang, aduh suku ini saya nggak mau, aduh orang ini bandel ngeyel, udahlah saya nggak mau, biarkan dia lah, saya mau yang ini aja, kita pilih-pilih. No. Saat ini kita semua, ayo Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar. Mari kita layani semua orang tanpa terkecuali. Ya, kita nggak usah lihat masa lalu dia, kita nggak usah melihat karakter dia. Kita doakan, yakin dan percaya. Tembok Yeriko aja runtuh loh dengan doa. Benar? Maka karakter orang itu pasti akan berubah ketika kita doakan terus-menerus. Amin semuanya. Ya. Kemudian ada bagian terpenting, yang kedua adalah ikatan terpenting yang menyatukan dan menyenergikan antara kotak dan awan itu adalah kasih. Jadi awan dan kotak bisa bekerja sama terus, mereka bisa gandengan tangan terus, mereka bisa solid, yaitu ada sebuah ikatan kasih. Hari ini kita di bagian manapun, kalau kita melayani orang tidak dengan kasih Kristus, maka yakin dan percayalah kita akan stagnasi, kita akan overload,
kita akan menyerah pada satu kondisi. Ya, tetapi ketika kita mempunyai kasih dari Kristus, maka saya yakin dan percaya kita akan melayani orang-orang yang kita layani dengan antusias. Nah, poin berikutnya, aplikasi awan dan kotak dari Gereja Mount Sharon. Nah, di sini saya mau menjelaskan ada beberapa departemen di Gereja Mount Sharon yang bergerak, ya, yang dibentuk untuk tujuan dan job desk masing-masing. Nah, yang pertama adalah departemen operasional. Apa itu departemen operasional? Departemen operasional ini adalah departemen yang fungsinya adalah prosedurnya tetap, yang kerjaannya selalu tetap, yang tidak berubah-ubah, dan melalui sebuah proses dan dapat diprediksi serta rutin. Yang mungkin bahasa saya, departemen operasional ini adalah departemen yang rutin. Mereka melakukan segala sesuatu itu secara terstruktur, ya, dan mereka ini rapi banget dan tidak boleh diutak-atik, misalnya dari A ke B setelah B ke C. Nah, kita nggak bisa bilang nggak usah kaku kali lah dari B A C atau C B A, nggak bisa, mereka nggak boleh. Mereka kalau sudah dari A baru bisa ke B, baru bisa ke C. Jadi operasional adalah kegerakannya itu selalu harus sesuai dengan SOP-nya. Ya, kemudian yang kedua departemen support. Nah, departemen support ini adalah departemen penunjang pelayanan di mana proseduralnya tetap dan standar output-nya dapat diprediksi. Tetapi departemen ini sangat fleksibel di dalam proses dan bentuk dari output, termasuk di dalam event-event. Yang artinya karena sesuai dengan namanya, ini adalah departemen support, maka dia mensupport semua kegerakan. Contoh, kalau ada kegerakan KKR tadi, maka mereka ambil bagian di dalam masing-masing. Dan kalau ada tim dari departemen ini, kalau di event KKR, mungkin di KKR-nya pas di hari hanya mereka nggak ada pelayanan, maka mereka bisa diarahkan membantu di pelayanan yang lain. Nah, ini adalah departemen-departemen yang mendukung, sifatnya mendukung. Ya, nanti kita akan lihat departemen-departemen apa saja. Kemudian, yang ketiga itu adalah departemen service. Nah, departemen service adalah departemen yang melakukan ini lebih kepada penunjang kegiatan ibadah. Jadinya ini adalah departemen-departemen yang selalu melakukan segala sesuatu aktivitas yang berhubungan dengan ibadah. Nah, departemen service ini, sebentar ya, Bapak dan Ibu. Nah, departemen service ini banyak sekali berhubungan dengan ibadah dan biasanya mereka tidak melakukan kegiatan yang lain atau membantu yang lain selain untuk yang berhubungan dengan ibadah. Kemudian yang keempat adalah departemen pastoral. Nah, sudah pasti kalau departemen pastoral ya ini adalah departemen yang mengembalakan, ini pengembalaan. Nah, nanti pastoral ini juga terbagi-bagi, ya. Nah, sampai di sini kita lihat kembali, ya, kira-kira departemen kita nantinya saya menjelaskan. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata departemen tempat saya melayani adalah merupakan departemen dari ini. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu ya, departemen operasional kah, support kah, service atau pastoral, ya. Nah, yang termasuk di dalam departemen operasional. Baik, ini semua Bapak dan Ibu sudah buka buku ya? Benar ya? Benar ya? Oke ya. Saya minta tutup dulu deh. Tutup semua buku, tutup. Oke. Dari tadi asik lihat buku, catat ya. Oke, sekarang saya mau bertanya nih. Tutup buku ya semua ya. Udah tutup ya? Kira-kira dari penjelasan saya tadi yang termasuk di dalam departemen operasional itu departemen bagian apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Ayo. Bisa unmute atau raise hand supaya tim kita bisa unmute, Bapak dan Ibu bisa menjawab. Jangan melihat ya, karena ada di buku, jangan cheating dong. Ya, ayo supaya kita belajar. Oh ternyata ini departemen operasional. Oh ternyata ini termasuk dalam departemen ini. Ya, oke bisa? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Apa saja? Jangan di chat ya, dijawab langsung. Raise hand, unmute. Oke, ada? Ayo? Nggak ada?
Kalau nggak ada saya tunjuk nih. Karena kalau saya ngomong sendiri capek loh Bapak dan Ibu. Gantianlah kita ngomongnya. Oke, Multimedia. silakan. Multimedia itu di Departemen Operasional. Oke. Iya. Apalagi selain multimedia? Music. Music. PAW ya. Oke. Ya, PAW. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin. Text operator. Itu multimedia ya? Ya, itu multimedia. Baru 2. Ayo, satu lagi kira-kira apa? Service management. Service management. Oke, thank you. Angelina ya. Thank you. Oke, yang lain silakan. Mungkin silakan. Yang lain ada? Ada? Ayo silakan. Yang sudah mungkin di unmute-nya, mic-nya silakan ngomong. Ada? Operasional, ada accounting, Accounting. Oke, keuangan. Ada lagi? HRD, ada HRD, sama legal, office, pokoknya berhubungan sama office. Lebih ke- Oke, legal. Oke, legal. Kemudian satu lagi. HRD, HRD. Oke, baik. Ini saya tampung semuanya dulu ya. Saya belum menjawab ya. Oke, thank you Bu Esther ya. Yang lain, pria dong, pria. Ayo dong, pria 1. Saya minta ada pria 1 yang bisa menjawab bagian dari operasional. Ayo, pria. Ada? Ayo, pria. Sini yang ikut pria banyak nggak ya? Ada? Oke, saya tunjuk boleh? Saya tunjuk boleh ya? Saya lihat dulu ya di screen saya. Ini orang yang saya suka. Mike, kamu ikut ya Mike? Mike. Tolong Mike, operasional apa aja Mike? 36 Mike ya. Silakan Mike. Hai, shalom Mike. Ini tim yang luar biasa ini. Tim edukasi bisa tolong di unmute mic nomor 36 Michael. Mike. Udah Mike, udah bisa? Belum? Oke. Pak Hendy bisa bantu atau Bu Kiki atau Bu Rita bisa bantu unmute-kan mic-nya si Mike nomor 36. Sudah dari tadi di unmute tapi nggak direspon mungkin. Oh, Mike coba ada permintaan unmute, bisa diklik unmute. Bisa Mike? Oh, oke, udah bisa Mike. Maaf kok Silakan. lagi berisik di sini. It's okay. Deket apa? Maaf lagi deket agama seberang lagi apa? Oke sih, nggak apa-apa. Ini kedengaran kok. Coba sebutkan aja. Oh, si mic-nya yang nggak kedengaran. Oke, Mike, thank you. Oke, ya, saya beralih ke yang lain ya, boleh ya. Pak Elvin, nomor 14. Tim, tolong unmute-kan Pak Elvin nomor 14. Shalom Pak Elvin. Shalom Pak Calvin. Iya. Menurut Bapak apa aja Pak yang termasuk dalam operasional? 3 Pak. Keuangan. Keuangan. Human HRD ya. HRD. Mungkin yang mengurus jawal-jawal ibadah ya. Jawal-jawal ibadah. Oke, thank you semua. Luar biasa ya. Oke, silakan dibuka kembali bukunya. Di situ sudah ada ya. Jadi yang termasuk dalam departemen operasional yang pertama itu ICT yang berhubungan dengan ini ya, IT kita ya. Jadi jaringan semuanya itu termasuk dalam departemen operasional.
Kemudian yang kedua itu GA, benar tadi ya, yang bagian pengurusan kadang GA itu General Affair, jadi berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan kelistrikan dan semuanya, ya. Dan yang ketiga itu Human Capital, benar HRD. Kemudian Purchasing dan Inventory itu pembelian keuangan ya. Kemudian Communication dan bagian legal. Nah, itulah bagian-bagian dari Departemen Operasional. Sedangkan yang termasuk dalam Departemen Support itu adalah Education, Family Life and Counseling atau FLC, sama Prayer, doa. Nah, jadinya seperti yang tadi saya bilang, kalau orang-orang yang melayani di Departemen Support tadi, kalau di hari H KKR, biasanya mereka tidak terlibat langsung edukasi, kan tidak ada kita buka di KKR, oke selesai KKR ada kelas MSc di hari H itu, kan tidak ada. Jadi orang-orang tim yang ada di Departemen Edukasi, ketika mereka melayani di KKR, maka mereka biasanya bisa mengambil bagian di dalam Departemen secara besar service itu tadi. Apakah PAW-nya, apakah ASER-nya, atau di bagian-bagian yang lain. Ya, karena divisi ini adalah bagian mensupport kegerakan-kegerakannya. Nah, kemudian Departemen Service, nah ini adalah departemen yang berhubungan dengan ibadah setiap minggunya ataupun setiap kali ada event. Di situ ada production, ada PAW, ada service production, ada ministry, creative ministry, multimedia, interpreter ministry, crowd management, kemudian welcome home ministry. Ya, jadi inilah bagian-bagian dari Departemen Service. Kemudian yang di pastoral itu ada sudah pasti connect group yang setiap minggunya kita ada welcome jemaat ya, di mana hubungi dan kita encourage untuk jemaat bisa ikut di dalam CG-CG kita. Kemudian pengembalan itu dimulai dari Eagle Kid, AOG, Pro-M, Family. Ya, baru nanti senior dan sebagainya. Nah, inilah yang ada di dalam pastoral kita, ya. Nah, poin berikutnya, bagaimana kita bisa terhubung untuk melayani satu visi dan satu misi. Jadinya Bapak dan Ibu, untuk departemen 4 departemen ini saling bisa bekerja sama, maka mereka saling mendukung satu sama lain. Mereka saling melayani satu sama lain. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Jadinya mereka itu tidak ada yang bilang, oh ini kan bagianmu bukan bagianku, aku nggak mau ikut campur. Oh ini kan bagianmu, kerjakan sendirilah. Nggak bisa begitu Bapak dan Ibu. Jadi semua bagian ini, tadi 4 bagian besar itu, semuanya saling melayani. Ya, dan biasanya mereka itu akan bergerak di dalam satu arah dan satu tujuan. Artinya apa? Mereka akan sepakat di dalam visi, misi, dan output akhirnya apa. Jadinya mereka 4 departemen ini ketika mau melakukan sebuah event, mereka itu akan diskusi tujuan jangka panjangnya apa, tujuan melakukan event ini apa, tujuan jangka panjangnya apa, tadi pendek, panjang, dan manfaat yang diterima oleh jemaat apa. Jadi 4 departemen ini akan sepakat dulu secara visi, misi, dan output akhirnya. Ya, kemudian apa lagi yang mereka sepakati? Yang kedua adalah mereka sepakat untuk melakukan visi misi dan produk akhir, yang artinya mereka ini sepakat untuk rencana-rencana jenis-jenis eventnya apa. Kemudian mereka harus fokus kalau misalnya KKR, oke KKR kali ini fokusnya apa? Kita menangkan jiwa kah? Atau kita ada tujuan apa? Jadi mereka harus sepakat untuk sebuah kegiatan. Kemudian mereka akan bicarakan dan sepakati siapa yang melayani. Kalau kita lakukan event, siapa yang di tim ASER-nya, siapa ini? Dan dari mana? Karena tim ASER kami kurang lah. Kalau kami kurang bagaimana? Buka pelayanan dari mana? Pembaptis, oh pembaptis kurang, ini bagaimana? Dan ini semua mereka harus sepakati dan bicarakan. Ya, kemudian mereka bersepakat, poin berikutnya adalah mereka bersepakat di dalam kerjasamanya. Artinya apa? Poin berikutnya, di dalam kerjasama ini adalah mereka sepakat untuk hal-hal yang tidak fleksibel, seperti nilai, tulang punggung, dan integrasi. Artinya apa? Terkadang mereka itu sepakat untuk, oke, semua orang yang dibaptis, mereka harus ikut MSC. Nah, ini kan nggak bisa bilang demikian.
Ya, MSJ kita itu bersifat encourage, kita menghimbau. Kita tidak bisa memaksa orang ikut MSJ, Bapak dan Ibu. Ya, jadi mereka harus sepakat. Oke ya, kita lakukan event, kita baptis. Baptis itu juga kita nggak bisa memaksa, benar ya. Baptis itu kita juga harus sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Dan bahkan mereka maju altar call mau dibaptis, kita akan ada konseling baptisan. Kita tanya kenapa mau dibaptis. Jadi ada alasan-alasan yang harus dipertimbangkan kembali. Ya, kemudian sepakat juga untuk hal-hal yang fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini apa? Sepakat untuk hal-hal tujuannya, sepakat untuk orang-orang yang melayani, sepakat untuk biaya. Nah, biaya ini kan nanti 4 departemen ini harus berpikir, oh ya dari mana penggalangan dana, bagaimana, cari sponsor, bla bla bla. Jadi kita nggak bisa bilang, oh keuangan, udah pokoknya bagian keuangan aja yang urus, keuangan yang cari sponsor apa, ya nggak bisa. Jadi hal-hal yang demikian itu fleksibel dan mereka harus sepakat. Kemudian sepakat dalam peran dan fungsi, yang artinya sekali lagi tujuannya yang melayani dari departemen mana. Kalau tadi edukasi bagian support juga melayani di ASER misalnya apa, ya kita harus sepakat. Di hari event KKR itu mereka adalah tim ASER misalnya. Tapi setelah itu KKR selesai, ya mereka bukan tim ASER. Mereka harus dikembalikan ke Departemen Edukasi. Jadi hal-hal yang demikian ini kita harus sepakat. Ya, jadi tidak ada tarik-menarik di antara departemen. Kemudian sepakat mengenai bagaimana komunikasi yang akan dilakukan. Nah, ini berbicara tentang bagaimana ketika kita menginformasikan kita ada KKR, berarti kan kita harus sounding kepada jemaat supaya jemaat menangkap tujuannya, kapan, dan untuk apa, di mana. Ini jadi kita harus sepakat dulu baru bisa kita komunikasikan ke bawah. Jangan nanti, oh ya kita adakan KKR. Iya sih, itu yang mau itu kan bagian pastoral, entah apa-apa aja. Loh keuangan bilang, nggak tahu lah, aku nggak mau ikut campur, aku nggak mau keluarkan uang. Wah, ini nggak sepakat di antara komunikasi. Jadi di antara 4 departemen besar ini mereka harus sepakat dulu, baru bisa komunikasi itu diturunkan kepada jemaat. Ya. Nah, demikian tentang bagaimana kesepakatan di antara 4 departemen besar tadi. Nah, saya akan tutup dengan sebuah statement bahwasanya Bapak dan Ibu, hari ini ketika kita berbicara tentang pelayanan-pelayanan, kita berbicara tentang struktural, maka saya mau bilang ada satu hal yang harus saya tekankan, yang saya mau kita semua ingat adalah ketika sebuah event, sebuah kegerakan itu berhasil, maka kita harus ingat itu bukan karena kita. Kita harus ingat bahwasanya itu bukan karena hebatnya kita, pintarnya kita, sistem yang kita rancang, program yang kita rancang. No. Itu bukan karena kita. Tapi itu semua karena perkenanan Roh Kudus. Itu semua karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang bisa membuat event kita berhasil. Ya, jadinya kalau kayak tadi saya bilang, Gereja Mawar Sharon Pematang Siantar sudah menjadi satelit. Maka PIC-nya bukan bilang, oh itu saya paling hebat loh, sehingga saya merintis tuh, lihat tuh Gereja Mawar Sharon Siantar sudah jadi satelit, yang lain kan belum kan, jadi saling ejek-ejekan. Nah itu nggak boleh Bapak dan Ibu. Ya, kita harus bilang bahwasanya, kita harus ingat bahwasanya Gereja Mawar Sharon Pematang Siantar hari ini bisa jadi satelit, itu karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan dan Roh Kudus yang menghendaki hal itu. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi, agar kita tidak sombong, Bapak dan Ibu. Ya, saya harus bilang bahwasanya banyak sekali di antara kita yang mungkin anak-anak Tuhan, yang orang Kristen ya, notabene yang selalu bersaing sikut kiri, sikut kanan untuk apa? Untuk selalu tampil show off. Nah, ini yang saya tekankan bahwasanya ingat, kalaupun nanti apa yang kita kerjakan semuanya berhasil, ingat itu bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena program kita, tapi itu semua karena Tuhan. Ya, oleh sebab itu, mari mulai sekarang kita berdoa, serahkan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini Bapak dan Ibu yang belum terlibat dalam kota perintisan, maka saya menghimbau Bapak dan Ibu bisa doakan dan terlibat di dalam perintisan kota-kota. Kenapa? Kalau kita ingin melihat sebuah hal besar terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau melihat sebuah mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka terlibatlah dalam kegerakan. Kenapa? Karena di dalam kegerakan ini akan banyak hal-hal yang
tanpa kita duga, tanpa kita rencanakan, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, semuanya akan disediakan Tuhan. Dan saya tahu, saya mengalaminya ketika saya merintis di Tanjung Merawa. Saya tahu bukan karena hebatnya saya tahu bukan karena saya pintar, karena saya jujur, sekali lagi, saya tidak mengerti apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, tapi karena saya pingin terlibat, saya mengambil bagian, saya tahu ini momentum adalah bagian saya harus terlibat, maka saya ambil bagian. Dan ketika saya merintis, banyak sekali mujizat yang saya lihat. Banyak sekali perkara-perkara yang terjadi di kota Tanjung Merawa, yang akhirnya saya bilang, wow, Tuhan itu adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bagaimana saya bisa melihat Tuhan mengasihi orang-orang di kota Tanjung Merawa. Ya, demikian materi yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Ibu Kiki. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Bu Kiki ada di tempat? Oke. Oh, mungkin Oke. sinyal saya ya. Oke, baik. Silakan, Bu. Oke, sudah terdengar ya? Oke, baiklah Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita sudah habis ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Boleh? Baik, biasanya saya kalau selesai ngajar nggak ada pertanyaan, saya suka memberikan dua statement Bapak dan Ibu. Yang pertama, statement bahwasanya Bapak dan Ibu sudah mengerti semuanya sehingga tidak perlu bertanya. Statement yang kedua adalah tidak mengerti sama sekali sehingga nggak tahu mau bertanya apa. Jadinya Bapak dan Ibu pada kondisi yang mana? Ya, silakan. Bapak dan Ibu, jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan ya. Jangan nanti udah enjum, Bapak dan Ibu nggak bisa makan, nggak bisa tidur karena masih mengganjal di hati, nggak sempat bertanya. Ya, ayo saya persilakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin 1-2 orang. Kalau ada pertanyaan silakan bisa raise hand ataupun chat di kolom chat ya, supaya tim edukasi bisa bacakan untuk saya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang bertanya, maka saya yang akan ajukan pertanyaan. Pilih bertanya atau ditanya ya. Ada? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, saya yang bertanya ya. Pertanyaan saya adalah, dari materi yang hari ini kita pelajari, apa yang Bapak dan Ibu dapati? Ya, mungkin bisa 1 orang, 1 atau 2 orang untuk memberikan jawaban atau respon dari pertanyaan saya. Silakan. Apa yang Bapak dan Ibu dapati dari materi pada malam hari ini? Ayo, silakan. 1-2 orang. Udah? Kalau nggak ada, nanti saya minta Bu Kiki atau tim edukasi bantu saya, boleh menunjuk ya. Oke, sepakat kita? Oke. Ada yang mungkin mau menjelaskan apa yang didapati atau butuh tim kita yang menunjuk? Oke, Pak Elvin ya,
karena kita kenal Pak Elvin nih di pelayanan. Bukan Pak Elvin? Boleh Pak Elvin di unmute? Ya, jadi hari ini Shalom Pak, Shalom Bu Kiki. Shalom, shalom. Hari ini yang saya dapatkan karena bergerak secara bersama-sama itu kan butuh keteraturan dan kerapian ya. Makanya Gereja Maus Shalom mengusung konsep awan dan kota. Awan itu adalah visi besar dari gereja, dan kota itu adalah tata cara detail-detailnya bagaimana kita bergerak, bagaimana kita sinkron dengan satu sama yang lain, beda departemen atau gimana semuanya, dan masing-masing mengenai tanggung jawab masing-masing, sehingga ini ketika bergerak bersama ini arahnya juga benar satu arah aja, seperti itu yang saya dapat Pak Calvin. Terima kasih. Baik, sip, thank you Pak Elvin. Thank you ya. Saya minta ada nomor 79 Bapak Martin Teja Negara. Tim bisa minta tolong unmute-kan mic-nya Pak Teja. Ya, Pak Teja mungkin bisa memberikan masukan ataupun apa yang didapati dari materi pada malam hari ini. Silakan Pak Teja. Ya, selamat malam. Ya, ini kalau menurut saya dari pendapat pada malam hari ini materinya ya tentang awan itu kan tentang Roh Kudus ya, apa dari pemimpin kita ya, seperti ya kan pemimpin kita, dan kita dalam kotak itu adalah organisasi atau strukturnya, dan untuk bisa bergerak di beda-beda apartemen, dan itu untuk nyusunnya untuk kesepakatan bersama itu harus sama-sama kompak, sama-sama untuk bisa bergerak bersama gitu, untuk bisa semua bisa nyampe apa yang dipimpin oleh pemimpin kita bisa bergerak dan bisa mencapai 300 gereja seperti itu. Yes, thank you Pak Teja. Oke, satu lagi boleh ya? Saya minta siapa nih? Oke, nomor 25 Jen Pony. Tim bisa minta tolong unmute-kan mic-nya nomor 25 Jen Pony. Silakan di-share-kan apa yang didapati pada malam hari ini. Yang saya dapat yang pastinya dalam satu tim itu harus kompak, harus ada kesatuan hati, terus gak boleh ada kesombongan, maksudnya gak boleh merasa dirinya lebih hebat dari timnya yang lain, tapi justru karena satu tim itu baru bisa berjalan bersama. Yes. Ya, baik. Thank you ya. Ya, kedengaran. Thank you, Jan Foni. Baik, kalau dengan demikian, apakah ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka saya akan kembalikan ke PIC-nya Bu Kiki. Ada? Nggak ada ya? Baik. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada tadi Pak Elvin sama Pak Teja ya, yang sudah sama satu lagi tadi ya, yang sudah tadi membagikan apa yang didapat. Baiklah, terima kasih kepada pengajar untuk materi yang telah disampaikan. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati ya Bapak Ibu. Dan hari ini kita semakin mengerti tentang pelayanan di Gereja Maus Shalom. Dan saya mengajak setiap kita, yuk mari kita bersama-sama bergerak dalam kesatuan dengan visi yang sudah diberikan oleh pemimpin kita 2030, 50 gereja lokal di Sumatera ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, syarat kelulusan MSJ 3 adalah menghadiri seluruh materi dan mengerjakan tugas yang diberikan.
apabila ada kelas yang belum dapat Bapak Ibu saudara-saudari ikuti pada angkatan kelas ini, Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengulang hanya materi tersebut pada angkatan kelas selanjutnya. Dan rentang waktu untuk mengulang adalah 12 bulan. Jadi jika misalnya nih Bapak Ibu lewat dari 12 bulan, maka Bapak Ibu saudara-saudari harus mengulang seluruh materi dari awal. Yang kedua, tugas akan diberikan oleh admin edukasi dalam bentuk link Google Form di grup WA setelah kelas ini selesai. Dan paling lambat itu dikirim itu hari Kamis pukul 4 sore. Ya, jadi hari Kamis pukul 4 sore. Dan kami anjurkan Bapak Ibu, kalau Ibu terlambat, Bapak Ibu tidak lupa. Nah, yang ketiga, berhubung pada malam hari ini adalah materi terakhir, jadi kita akan, saya mengajak setiap Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita bisa berfoto bersama. Untuk itu, saya persilakan setiap Bapak Ibu mempisah. Ya, boleh, dan saya minta kepada Kodani untuk boleh mimpin kita dalam sesi foto. Sebentar Kak ya, sinyal saya tiba-tiba ada gangguan. Ya, Bapak Ibu boleh perbaiki posisi duduknya dulu. Mungkin rambutnya mau dirapikan, tapi nggak sempat ke salon ya Bapak Ibu. Kita nunggu Kodani. Oke. Nanti saya akan beri aba-aba dalam hitungan ketiga ya. Oke, sudah nyalain kamera semua? Sudah ya, oke. Kita ambil foto dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, ini halaman kedua. Ya. Yang halaman kedua kita siap-siap lagi dalam hitungan ketiga. 3, 2, oke. Saya serahkan kembali kepada PIC Kak Kiki. Oke, terima kasih Kodani. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada pengajar untuk boleh menutup kelas pada malam hari ini dengan doa berkat. Baik, kita akhiri ya kelas ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini kami bisa sama-sama belajar tentang materi bergerak dalam satu kesatuan Bapa. Hari ini hamba sebagai hamba-Mu mengurapi dan memberkati setiap peserta Bapa, di mana ketika mereka malam hari ini mendengarkan materi hari ini, bukan sebagai secara teori, bukan hanya mendengarkan, tapi kami minta Roh Kudus Engkau jamah mereka, sehingga mereka bisa terlibat di dalam melakukan kegerakan bersama-sama di dalam satu kesatuan Bapak. Dan hari ini, kalaupun event ataupun momentum terdekat kami adalah CG-Fun, maka kami minta Bapak Roh Kudus Engkau jamah kami, Roh Kudus buka pintu bagi setiap kaminya, sehingga kami mulai bergerak menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami untuk CG-Fun ini Bapak. Karena kami rindu untuk terlibat di dalam sebuah momentum Bapak. Kami tidak mau hanya berdiam diri, tapi kami mau menjadi peserta yang aktif, menjadi agen amanat-Mu, di mana kami mau menjangkau setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kalaupun sebentar lagi kami akan mengakhiri sesi ini Bapak, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak dan Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang intim dengan Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, jadilah terang dan teladan bagi orang-orang sekitar kita. Terimalah semua berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang terima berkat ini sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ya bagi yang lulus. Demikianlah akhir dari kelas MSJ 3 online kita pada malam hari ini. Saya mewakili tim edukasi mengucapkan terima kasih dan selamat kepada setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyelesaikan seluruh materi dan mengerjakan tugas yang diberikan dari MSJ 3 ini dengan berkualitas. Sampai jumpa di sampai jumpa di pelayanan selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati Anda semua.